Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nade Isdihar Maulid Herti, NIM J1A1200084 dari kelas R002, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan menyampaikan hasil review saya Stadium General PAI. Dalam memperingati Isra Miraj, Stadium General PAI mengundang Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA sebagai pengisi materi. Beliau merupakan imam besar Masjid Istiqlal Jakarta sejak 2016 hingga sekarang. Prestasi beliau pun sangat banyak. Tema yang diangkat adalah mengetuk pintu langit, menebar damai di bumi dalam menjaga NKRI. Manusia itu tugasnya membisik di bumi, memperdengarkan langit. Surah yang biasa sering dibahas pada saat Isra Miraj adalah Surah Al-Isra ayat 1. Surah ini diapit oleh 3 surah dalam Al-Quran, yaitu Surah An-Nahl dan Surah Al-Kahfi. Surah An-Nahl biasa disebut dengan surah kecerdasan intelektual, karena Allah mendemonstrasikan bagaimana serangga kecil bisa menciptakan sebuah sarang dan menghasilkan madu. Lalu madu tersebut bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Lalu berikutnya ada Surah Al-Kahfi. Hampir semua surah Al-Kahfi tidak bisa dijangkau oleh akal. Bagaimana bisa masuk akal? Nabi Musa disuruh belajar kepada seseorang yang sama sekali tidak terkenal pada waktu itu. Tapi ternyata orang yang tidak terkenal itu menjadi gurunya orang paling cerdas. Kita jangan memandang sebelah mata orang yang tidak terkenal. Bisa jadi orang yang tidak terkenal di bumi adalah orang yang paling terkenal di langit. Biasanya ilmu yang paling dalam berasal dari orang yang tidak terkenal. Apabila suatu surah diawali dengan kata subhana atau tabaraka, artinya maha suci, itu mengisyaratkan ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal, tapi harus melalui keyakinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan bahwa Isra dan Miraj bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tapi siapapun yang merasa hamba terhadap Allah, maka dia punya potensi untuk Miraj. Sujudlah kalian agar kalian bisa lebih dekat dengan Allah. Jadi orang yang menepuk dadanya, mendongakkan kepalanya ke atas dengan angkuh itu tidak akan pernah mendekati langit. Jika ingin mendekati langit, jatuhkanlah mahkotanya ke lantai. Sajid adalah kepalanya saja yang sujud, sedangkan isi pikirannya kemana-mana. Sedangkan sujud adalah kepala dan isi pikirannya ikut sujud. Sujud itu ada 2 macam, yaitu sujud simbolik dan sujud hakikat. Sujud simbolik adalah menyentuhkan kepalanya ke lantai dan tidak peduli isi pikirannya sujud atau tidak. Sujud hakikat ialah menyerahkan dirinya sepenuhnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Tetapi saat sholat, sujud dua-duanya harus dilakukan. Sholat adalah hubungan kita terhadap Allah agar tetap terhubung. Jika seseorang tidak dapat khusyuk dalam berwudu, maka mustahil untuk khusyuk dalam sholat. Maka dari itu, saat berwudu disunahkan menghadap ke kiblat, tidak diperbolehkan berbicara, berdoa pada setiap gerakan, dan hayati setiap gerakan. Ada wudu tarekat, hakikat, dan yang selama ini kita lakukan adalah wudu fikih. Wudu yang suci dan penuh energi itulah yang akan menghantarkan kita kepada penghuni surga. Yang bisa mendekati langit adalah orang yang tidak musyrik dan bukan penyembah berhala. Syarat untuk mendaki langit yaitu harus ada pembersihan diri dan tidak menyekutukan Allah, dan harus menciptakan kualitas lailiyah. Apa itu kualitas lailiyah? Yaitu keheningan, kesyaduan, kerinduan, kehangatan, kepasrahan, dan kedamaian. Malam menampilkan kegelapan, tetapi bukankah malam itu menjanjikan sebuah keheningan? Hal ini termasuk dalam kualitas lailiyah. Lebih mudah kita khusyuk di malam hari daripada di siang hari. Itulah sebabnya mengapa sholat lebih banyak ditempatkan di malam hari. Permanenkan sejadahnya di suatu tempat, di mana tempat itu akan diberikan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kualitas dalam sholat yaitu menghadirkan Allah di dalam hati kita. Seolah-olah Allah hadir dalam benak kita dan lama-kelamaan akan tersikap bahwa sepertinya kita bisa menyaksikan Allah. Tetapi masih ada yang lebih tinggi daripada itu, yaitu penyaksian. Kalau masih ada yang disaksikan dan menyaksikan, masih ada 2 lintas di situ, yaitu disembah dan yang menyembah. Alam semesta ini adalah Al-Quran. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah yaitu Iqra. Ada 2 macam Al-Quran, yaitu Al-Quran dalam bentuk maktub atau yang kecil, dan Al-Quran kauniyah yaitu
Al-Quran Kauniyah, yaitu alam semesta. Jika kita ingin mendekati langit, maka harus menghasilkan budi pekerti dengan cara membersihkan pikiran kita, membersihkan jiwa kita, mengatur dan mendisiplinkan perilaku kita. Dalam Al-Quran Gramatika Bahasa Arab, Nabi Muhammad SAW selalu menggunakan ilmu mudhari. Artinya, Allah SWT masih bisa memberikan pelajaran hingga saat ini melalui Al-Quran. Jangan hanya belajar kepada orang, belajarlah kepada alam semesta juga. Caranya adalah dengan pembersihan diri dan pembersihan budi pekerti. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke yang kotor. Sesungguhnya Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Misalnya kita bisa meminjam telinga Allah untuk mendengar dan mata Allah untuk melihat. Kalau kita sudah mampu untuk meminjam telinga dan mata Allah, tidak akan ada alam gaib dalam diri kita. Jadi, Al-Quran adalah surah undangan dari Allah sekaligus berfungsi sebagai tiket pulang kampung. Tiket pulang kampung di sini yang dimaksud adalah menghantarkan kita untuk masuk ke surga. Paham-paham radikal dan liberal. Radikal dan liberal sebetulnya dua sayap di dalam Islam. Artinya, kalau dalam statistik itu hanya 2 atau 3% sebelah kanan dan sebelah kiri 3%. Tetapi mayoritas ini 96% paling besar di Indonesia, tetapi tidak tersorot oleh media. Mayoritas ini ada isu, tetapi yang kanan dan kiri itu banyak isu. Tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Terkadang kita juga terkecoh oleh media. Islam kita itu adalah agama yang paling ideal. Kita seharusnya tidak pernah takut terhadap liberal atau radikal. Orang tidak mungkin menjadi radikal atau liberal jika memahami Islam secara mendalam. Maka dari itu, cara untuk menyelamatkan Indonesia dari radikalisme dan liberalisme adalah berikan pemahaman mendalam mengenai Islam kepada mereka. Orang yang dengan mudah menyalahkan orang lain dan diri sendiri adalah orang yang masih perlu belajar. Orang arif itu adalah orang yang tidak perlu mencari kambing hitam atau kambing putih. Orang ini dengan diam menyelesaikan permasalahan tanpa menepuk dada. Islam itu harus integrated. Jangan dipisahkan disiplin ilmu lain dengan Islam. Barang siapa yang menghendaki ketinggian ilmu pengetahuan, hendaklah ia bergadang di malam hari. Ilmu apapun harus didasari dengan Islam. Demikian review yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.